Shalom, ketemu lagi di channel ini, channel Renungan Keluarga Kristen. Terima kasih masih bersama saya di channel ini. Kesempatan hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan sesuatu yang sepertinya ini hal yang aneh ya. Kalau kita pelajari di Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ dikatakan pujilah Allah dalam baitnya. Nah, kalau kita lihat Mazmur pasal yang ke-100 ini dimulai dengan dikatakan Mazmur untuk korban syukur ya. Kemudian di bawahnya begini, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke baitnya dengan sorak-sorai. Jadi dari awal dari pasal ini menggambarkan atau semua kata-katanya itu tentang sukacita, sorak-sorai gitu ya. Datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, beribadah dengan sukacita. Nah, kemudian sampai di sini mungkin kita berpikir, apakah Tuhan itu tidak tahu bahwa orang yang datang beribadah ya, orang yang datang ke gereja mungkin gitu ya, adalah orang-orang biasa yang punya begitu banyak masalah ya. Bagaimana mungkin begitu banyak masalah persoalan yang sedang dihadapi, tapi disuruh bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya bagaimana bisa datang ke hadapannya dengan sorak-sorai sementara kita sedang mengalami masalah, mungkin sedang sakit, dalam keluarga ada masalah, atau mungkin juga ada masalah dalam pekerjaan, dan begitu banyak hal yang kompleks yang terjadi dalam hidup. Tapi kita perhatikan di situ dikatakan di ayat yang ketiga ya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Saya pikir ini alasan yang cukup sekali yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita, kenapa kita harus bersorak-sorai, kenapa ada sukacita, kenapa kita datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tidak peduli kondisi kita seberat apa, seperti apapun kita, keberadaan kita dengan begitu banyak mungkin persoalan yang dihadapi. Kenapa? Jelas, karena kita adalah miliknya Tuhan, karena kita ini ciptaannya. Artinya kita hidup untuk tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Apa tujuannya? Memuliakan Tuhan. Sehingga tidak peduli seberapa beratnya hidup yang kita jalani, ya ketika kita datang beribadah menghampiri Tuhan, ya datang kepadanya dengan sukacita, datang kepadanya dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena kita ini adalah miliknya Tuhan, ya. Karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, artinya kalau kita ini miliknya Tuhan, Tuhan itu bertanggung jawab ya atas kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi Tuhan mau kita datang dengan sukacita, ya datanglah dengan sorak-sorai. Bahkan ayat yang keempat berkata, masuk melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ya, artinya berterima kasih ya, dengan segala keadaan. Kemudian di ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi kenapa hal itu harus kita lakukan? Kenapa ketika kita datang beribadah, kita harus beribadah dengan sukacita, dengan sorak-sorai, datang dengan mengucap syukur? Yang pertama dikatakan karena kita ini miliknya Tuhan. Artinya hidup kita ini ada dalam kendalinya ya. Kita adalah miliknya Tuhan, kita ada dalam kendalinya. Tuhan betul-betul berkarya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita miliknya. Itu penting sekali. Kita ini miliknya. Sebab itu apapun yang terjadi kan kalau kita miliknya Tuhan, ya kenapa kita harus khawatir, kenapa kita harus putus asa, kenapa kita harus kecewa, ya tetap bersukacita karena kita miliknya Tuhan. Artinya Tuhan itu mengendalikan segalanya dalam kehidupan kita. Kemudian di mengucap syukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi ya dalam kehidupan kita. Jadi ini tidak bicara tentang kita ya, tapi bicara tentang ketika kita datang kepada Tuhan itu kita sedang fokus terhadap Tuhan. Artinya beban, masalah, persoalan kita seberat apapun, ya kita datang untuk menyenangkan Tuhan. Ya, menyenangkan Tuhan dengan apa ya? Dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur atau ucapan terima kasih.
Kemudian di bawahnya dijelaskan sebab Tuhan itu baik. Jadi Tuhan itu yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang berkarya atas hidup kita, dan Dia adalah Tuhan yang baik. Kalau Dia itu Tuhan yang baik, artinya tidak ada alasan bagi kita untuk sedih, untuk kecewa, untuk putus asa, untuk setiap hal apapun yang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengerti apa yang sedang dialami Bapak Ibu Saudara yang melihat video ini. Mungkin engkau sedang berbeban berat hari-hari ini, mungkin sedang ada masalah dalam keluarga, mungkin sedang sakit, atau mungkin engkau sedang bimbang dengan masa depan, ada kekhawatiran dan sebagainya. Perhatikan ini, engkau adalah miliknya Tuhan. Sebab itu tetaplah bersukacita, tetaplah mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan yang memilikimu adalah Tuhan yang baik. Dan kalau Dia Tuhan yang baik, itu artinya hal-hal yang direncanakan dalam hidup kita adalah hal-hal yang baik, ya, untuk kemuliaannya. Jadi seberapa berat pun bebanmu, datang kepada Tuhan dengan sukacita dan mengucap syukur, karena Tuhan itu baik. Tuhan